Jokowi baru saja berpidato di Stadion GBK dan dia berkata bahwa untuk memilih pemimpin negara berikutnya, rakyat harus cerdas, harus memilih pemimpin yang tahu kebutuhan rakyat dan keinginan rakyat. Saya setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi ini, karena sebagai tokoh agama Kristen, saya menghimbau saudara untuk tidak gegabah memilih pemimpin untuk Republik Indonesia. Sebelum kita lebih lanjut lagi mendiskusikan hal ini, apa pandangan Alkitab tentang pemimpin negara? Subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like dan share agar semakin berdampak, dan bunyikan lonceng notifikasi agar saudara menjadi orang yang pertama menerima konten terbaik terbaru dari channel Pendeta Raymond Mantik. Nah, ini dia, kita orang Kristen harus peduli dengan situasi dan keadaan bangsa kita, karena kita hidup di bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Kita bertanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa dan negara kita. Makanya kita harus berdoa buat bangsa dan negara kita, dan kita berdoa juga buat pemimpin bangsa dan negara kita. Makanya di gereja-gereja selalu berdoa untuk pemimpin negara kita, pemimpin Republik Indonesia, wakil presiden, wakil presiden, para menteri, dan orang-orang yang ada di posisi kunci, bahkan sampai gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai di desa, didoakan orang-orang Kristen di gereja-gereja. Justru orang-orang Kristen berdoa buat pemimpin, walaupun mereka bukan Kristen. Pemimpin-pemimpin tersebut bukan satu keyakinan dengan kita sebagai orang-orang Kristen, tapi Alkitab mengajarkan untuk kita mendoakan pemimpin kita. Jangankan pemimpin kita, Tuhan Yesus mengajarkan musuh aja kita harus doakan musuh. Dan Alkitab mengatakan bahwa pemerintah tidak percuma menyandang pedang, karena pemerintah adalah hamba Allah. Dan ini yang celakanya, kalau kita salah memilih orang yang memimpin, orang yang memerintah, maka dia akan memerintah dengan lalim. Dia akan memerintah dengan anarkis. Dia akan memerintah dengan ketidakadilan. Makanya saya sebagai rohaniawan dan tokoh agama Kristen sangat mendorong buat kita orang-orang Kristen agar cerdas dalam memilih. Waktu kita memilih, kita berdoa, meminta tuntunan Tuhan untuk melihat pemimpin yang peduli rakyat, pemimpin yang jujur dan adil, pemimpin yang memperjuangkan Pancasila. Sekarang saya yakin orang Kristen sudah smart, sudah cerdas. Makanya jangan pilih pemimpin yang tidak Pancasila, pemimpin yang bukan Pancasilais, karena bahaya. Indonesia sedang dirongrong oleh ideologi khilafah, dirongrong oleh ideologi yang ingin menghancurkan bangsa dan negara. Ingat, pemerintah ada otoritas, ada kuasa dari Tuhan. Oleh karena itu, tahun ke depan Indonesia akan menghadapi tahun pemilihan presiden. Sebagai tokoh agama, sebagai rohaniawan, saya menghimbau dan mendorong teman-teman Kristen untuk bersatu hati, berdoa agar jalannya pemilihan presiden ini berjalan dengan jujur dan adil, damai dan kondusif. Dan ingat, orang Kristen harus memilih pemimpin yang peduli rakyat,
pemimpin yang Pancasilais, pemimpin yang nasionalis, pemimpin yang memperjuangkan hak-hak rakyat. Saya setuju dengan Jokowi yang berkata jangan pilih pemimpin yang hanya suka duduk di kantornya saja atau yang suka berdiam di istana presiden dengan AC yang dingin. Harus cari pemimpin yang peduli rakyat dan pemimpin yang mau turun ke daerah-daerah. Perlengkapi dirimu sebagai orang-orang Kristen. Saya berdoa agar saudara mendapat kepekaan untuk membedakan. Ada discerning spirit. Firman Tuhan ajarkan kita untuk ujilah segala sesuatu. Ujilah segala sesuatu, baik ajaran, baik pemimpin yang akan memimpin. Uji, dan caranya kita menguji. Tuhan Yesus berkata, lihatlah mereka dari buah mereka. Banyak pemimpin yang berkata-kata manis, pemimpin yang berjanji-janji, namun ketika mereka duduk di kursi kepemimpinan, mereka lupa dengan kata-kata manis mereka. Mereka lupa dengan janji-janji mereka. Akhirnya rakyat merana dan rakyat berjuang sendirian. Setuju dengan pidato Jokowi? Makanya orang Kristen harus cerdas. Dan bukan saja cuma orang Kristen, siapapun yang menyaksikan konten ini. Saya harap saudara memilih pemimpin bangsa dengan hati nurani. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena pengaruh sana atau pengaruh sini, atau bukan juga karena money politik. Waspada. Alkitab melarang kita untuk suap menyuap, ya. Kalau Anda suap menyuap makanan, barangkali Anda menyuap istri Anda sakit atau suami Anda sakit, itu nggak masalah. Tapi suap menyuap keuangan ini bahaya, saudara, ya. Ini cikal bakal menularnya korupsi. Makanya sebagai orang Kristen Anda harus waspada dalam menentukan pilihanmu. Saya berdoa dan saya yakin dan percaya Indonesia akan menjadi negara yang maju, negara yang akan berjaya dan rakyatnya akan sejahtera. Namun waspada dengan pemimpin negara ini. Kalau saudara salah memilih calon pemimpin negara, maka saudara akan merana. Sekali lagi, doakan calon pemimpinmu dan jangan salah memilih. Pilihlah yang mengerti kebutuhan rakyat. Pilihlah yang mau menjawab setiap kebutuhan rakyat. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihimu. Saya percaya orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti akan dimerdekakan. Dan orang yang mau belajar jadi murid Tuhan Yesus akan datang di channel Pendeta Raymond Mantik. Dan orang yang mau bertumbuh dan berbuah akan datang di channel ini. Subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like dan share agar semakin banyak orang terberkati, dan bunyikan lonceng notifikasi agar saudara menjadi orang yang pertama menerima konten terbaik, konten terbaru dari channel Pendeta Raymond Mantik. Tetap semangat, tetap berdoa, andalkan Tuhan, hidup dalam iman, supaya Anda mengalami kuasa Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya setuju dengan pandangan Presiden Jokowi untuk hal ini. Mari kita doakan untuk calon pemimpin kita kemudian meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi.
Tuhan Yesus memberkati engkau. Tetap semangat. Haleluya, haleluya, haleluya.